tetap dalam keadaan sehat, kalian semua tetap semangat pastinya. Dan saat ini mari siapkan hati kita untuk sama-sama dalam kebaktian anak. Kalau saya yakin kalian semua sudah memakai pakaian yang rapi, sudah menyiapkan Alkitab, sudah pastinya, dan yang terpenting adalah apa ya? Sudah menyiapkan diri kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Nah, saat ini kita awali kebaktian anak kita dengan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Engkau Allah yang baik, yang sungguh-sungguh mengasihi kami dan menjaga kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Engkau menyertai kami dalam waktu kami istirahat, dan di pagi hari ini kami diberikan tubuh yang sehat sehingga kami siap untuk memuji nama-Mu. Tuhan, sertai kami supaya kami sungguh-sungguh untuk bernyanyi. Kami juga berdoa bersama-sama sebentar. Ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saat ini mari kita mau katakan ungkapan syukur kita kepada Bapa kita yang baik. Lewat pujian Bapa, ku datang padamu. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari dalam suka maupun duka. Dan ingat, setiap pada kata jalan apa? Setiap pada kata jalan, kita balik arah. Oke? Dan nantinya ada pujian dalam bahasa Inggris. Setiap kata walking, kita juga balik arah. Oke, siap memuji nama Tuhan? Semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian jalan serta Yesus. Walking in the shade, walking every day, moving on.
Silakan duduk teman-teman. Wah, semangat ya. Kita sudah memuji nama Tuhan tadi. Kita telah bernyanyi bersama. Wah, senangnya kita jalan serta Yesus dalam suka maupun duka. Nah, saat ini kita akan dengar firman Tuhan. Teman-teman siapkan hati, siapkan diri, terus siapkan Alkitab bagi teman-teman yang sudah bisa baca. Kita sebentar akan membaca firman, kita dengar firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita menaikkan pujian. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, dan ada di langkahku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Nah, teman-teman, tadi kita telah memuji nama Tuhan. Saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya, Lose mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur hari ini kami masih diberi kekuatan. Saat ini kami siap untuk dengar firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Dan tolonglah kami ya Tuhan supaya kami duduk yang tertib, kami mau dengar firman Tuhan. Kami juga berdoa buat Lose Silo yang akan menyampaikan firman Tuhan, tolonglah dia ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah teman-teman, Lose mau ajak kita untuk jalan-jalan ke perjanjian lama. Kita mau dengar sebuah kisah di sana, di dalam perjanjian lama. Nah, teman-teman perhatikan gambar yang di samping. Sudah lihat siapa sosok satu ini? Ada yang tahu? Nah, Lose kasih clue. Dia adalah seorang nabi. Dia adalah nabi yang dipakai oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Ada yang tahu namanya? Siapa? Elia? Bukan. Siapa? Ya, benar sekali yang di sana. Namanya Musa. Musa ini dia dipakai oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Setelah semuanya selesai, mereka bebas. Allah memberikan sebuah perintah lagi kepada Musa untuk mendirikan sebuah kemah dan memilih para imam-imam yang akan melayani di kemah tersebut. Sehingga di ayat Keluaran 29 ayat yang pertama. Mari kita buka Keluaran 29 ayatnya yang pertama. Lose baca ya. Bunyinya demikian. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Nah, di sana di dalam firman Tuhan ini
disampaikan bahwa Allah memberitahukan Musa bagaimana cara menguduskan para imam. Nah, para imam nih teman-teman, tahu nggak kita bahwa imam itu disebut wakil? Ada yang tahu arti wakil? Wakil itu adalah seseorang yang menggantikan orang lain atau biasanya disebut pengganti. Nah, kira-kira siapa ya yang digantikan oleh para imam ini? Nah, kita akan cari tahu ya. Lihat gambar yang di samping lagi. Lihat. Ini adalah seorang imam lengkap dengan pakaian yang sudah dirancang khusus oleh Allah. Perhatikan penutup dadanya para imam, baju yang dipakainya. Perhatikan. Lihat, itu ada 12 permata yang besar. Kok ada 12 ya? Kira-kira kenapa ya? Ada 12 permata yang besar. Ternyata teman-teman, 12 permata yang besar itu menyimbolkan bahwa para imam mewakili semua orang-orang Israel. Mewakili siapa? Semua orang-orang Israel. Karena bangsa Israel memiliki 12 suku. Nah, ternyata kita bisa tahu dari sini imam-imam ini mewakili semua orang Israel. Dan selain itu, imam juga disebut pengantara. Pengantara, ada yang tahu artinya? Pengantara, lo saya sampaikan ya, artinya adalah seseorang yang menolong orang lain untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Loh, hubungan siapa yang rusak? Kenapa para imam yang harus menjadi pengantara? Nanti kita cari tahu ya. Tetap tenang ya teman-teman, jangan jalan-jalan dulu. Ya, ingatkah kita dengan manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah? Namanya siapa? Adam dan Hawa. Mereka mempunyai hubungan yang baik dan sempurna dengan Allah. Tapi tidak lama kemudian ada yang merusaknya, hubungan antara Allah dan manusia. Apa yang merusaknya teman-teman? Nih namanya ada 4 huruf dalam bahasa Indonesia. Apa? Dosa. Dalam bahasa Inggrisnya sin. Jadi dosa yang merusak hubungan antara Allah dan manusia pada waktu itu. Nah, Allah itu kudus teman-teman. Dan dosa gak dapat dekat-dekat dengan Allah. Namun Allah itu pengen dekat dengan anak-anaknya, pengen dekat dengan umatnya. Bagaimana ini? Apakah ada cara supaya Allah bisa dekat dengan umatnya? Nah, jadi teman-teman, di dalam perjanjian lama, Allah memilih para imam untuk menjadi pengantara. Memilih siapa? Para imam untuk menjadi pengantara. Sehingga para imam ini menolong orang-orang pada waktu itu untuk memperbaiki relasi yang rusak. Namun sangat disayangkan teman-teman, para imam ini memiliki masalah. Apa yang membuat mereka tidak bisa datang ke hadirat Allah? Ternyata para imam ini adalah orang-orang apa? Ada yang tahu? Orang-orang berdosa. Mereka ini memiliki masalah, yaitu mereka orang-orang berdosa. Jadi bagaimana ini? Mereka tidak dapat datang dong di hadirat Allah karena mereka berdosa. Makanya mereka itu harus dikuduskan, harus dijadikan kudus atau dipisahkan. Sehingga Allah merancang sebuah upacara untuk menguduskan para imam pada waktu itu, sehingga mereka dapat datang ke hadirat Allah dan bisa juga menjadi pengantara Allah dan umatnya. Nah, sekarang tadi dalam Keluaran 29 tadi kita lihat, yang kita baca, di situ Allah menyampaikan kepada Musa bagaimana cara menguduskan para imam.
Nah, kita sekarang pindah ke kitab berikutnya di Imamat. Di Imamat pasal 8. Nah, Imamat pasal 8 sudah buka? Nah, di Imamat pasal 8 ayat 3 sampai 5, di sana Tuhan menyampaikan kepada Musa untuk menyuruh semua bangsa Israel berkumpul di depan pintu kemah pertemuan. Berkumpul di mana? Di depan kemah pertemuan. Jadi Musa menyampaikan pesan ini kepada satu orang, terus diteruskan kepada semua orang-orang Israel. Jadi teman-temannya panggil, yuk kumpul-kumpul. Musa mau memberitahukan sesuatu. Ayo teman-teman kumpul. Semua meneruskan pesannya Musa. Ayo kumpul-kumpul. Mereka semua datang di depan kemah pertemuan. Mereka semua berkumpul di situ. Dan di sana Musa menyampaikan apa yang menjadi pesannya Tuhan atau firman-Nya Tuhan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, di ayat yang ke-6, Imamat 8 ayat yang ke-6 berkata, lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Jadi anak-anak Musa, Harun dan anak-anaknya disuruh Musa untuk datang mendekat. Mereka dibasuh dengan air. Setelah itu mereka itu dipakaikan pakaian khusus yang tadi kita lihat di awal gambarnya. Mereka dipakaikan baju yang sudah dirancang khusus oleh Allah. Senangnya baju mereka dirancang khusus oleh Allah. Dan Musa menuangkan minyak dan mengurapi mereka di depan orang-orang pada waktu itu. Nah, teman-teman, bukan hanya sampai di situ saja. Bukan hanya mereka diurapi dengan minyak, bukan hanya mereka dibasuh dan dipakai pakaian khusus, tapi ini yang penting, teman-teman. Yang tadi disampaikan bahwa mereka harus dikuduskan, harus dijadikan kudus. Makanya Musa dia itu mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Ada korban penghapus dosa, korban bakaran, dan pentabisan, persembahan pentabisan. Dipersembahkan untuk Allah supaya para imam ini dikuduskan. Nah, kita lihat di ayat yang ke-23. Yuk kita lihat di ayat 23, masih di Imamat 8. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Di ayat 24, Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Nah, apa yang dilakukan Musa ketika mau mempersembahkan korban? Darah korban yang akan dipersembahkan kepada Allah dioleskan di cuping telinga kanan para imam, terus ibu jari tangan kanan, terus ibu jari kaki kanan. Artinya apa ya teman-teman? Kok ditaruh darah? Nah, di Alkitab memang tidak menjelaskannya. Itu artinya adalah menyimbolkan bahwa seluruh keberadaan, jadi seluruh dirinya para imam itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, tangan mereka dikhususkan untuk Allah. Jadi dikhususkan untuk Allah. Dan upacara ini mereka harus lakukan. Dan setelah selesai semua dilakukan, sudah dipersembahkan korban untuk menguduskan para imam. Bukan hanya sampai situ teman-teman, bukan hanya sekedar mereka mempersembahkan korban. Ada pesentuhan lagi di ayat yang ke-33. Di ayat 33 dikatakan begini, janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari sampai kepada genapnya perayaan pentabisan.
karena perayaan pentabisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Jadi setelah Musa mempersembahkan korban persembahan kepada Allah untuk menguduskan para imam, mereka itu nggak boleh kemana-mana. 7 hari lamanya, 7 hari mereka harus tinggal di depan pintu kemah pertemuan. Nggak boleh jalan-jalan kemana-mana. Harus ikutin aturannya Allah. Nah, setelah selesai itu, di ayat 34 sampai 35 ada hal yang penting yang Allah sampaikan. Ingatkan lagi kepada mereka semua. Ayat 34 berkata, seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan, kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Jadi, ternyata kalau zaman perjanjian yang lama, ketika mereka ingin didamaikan dengan Allah, mereka harus melakukan seperti upacara yang sudah dirancang oleh Allah, yang sudah dibuat oleh Musa kepada para imam. Mereka itu harus lakukan sesuai dengan arahan Allah, sesuai dengan aturan yang Allah sudah sampaikan kalau mereka ingin berdamai dengan Allah. Di ayat 35, di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya. Dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Wah, ternyata kalau mereka nggak taat, apa yang terjadi teman-teman? Dibilang mereka akan mati. Jadi mereka harus ikut sesuai dengan arahan Tuhan. Jadi para imam itu harus dengar instruksinya Allah. Kalau tidak, hukumannya adalah mereka mati. Kemudian setelah di hari yang ke-8, Musa lagi memberitahukan untuk panggil semua orang-orang Israel. Tapi panggilnya untuk bukan berkumpul hanya seperti yang di awal, tetapi saat ini mereka disuruh bawa korban persembahan kepada Tuhan. Disuruh datang bawa kambing, lembu, domba yang tidak bercacat. Jadi persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan gak boleh bercacat dan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Sebagai apa? Korban-korban tadi yang mau dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa, korban bakaran, korban keselamatan yang harus mereka berikan kepada Allah. Yang tadinya Musa lakukan, sekarang yang melakukan itu, yang mempersembahkan korban persembahan kepada Allah, yang punya umat Israel, yaitu adalah para imam. Sekarang yang akan mempersembahkan adalah para imam. Dan pendamaian ini yang ditawarkan oleh para imam ya ini aja, sesuai dengan aturannya Tuhan, upacara yang sudah dirancang oleh Tuhan untuk dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Dan mereka taat teman-teman. Mereka membawa korban persembahan. Mereka datang membawa kepada para imam, dan imam mempersembahkan itu kepada Allah. Nah, setelah selesai semuanya itu, Allah berfirman di ayat 23 dan 24 di Imamat 9 ayat 23 dan 24. Apa yang Allah suruh kepada Musa dan Harun? Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Di ayat 24, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Jadi setelah Musa dan Harun disuruh oleh Allah masuk ke dalam kemah, dan ketika mereka keluar, tampaklah bahwa Allah senang dengan apa yang mereka lakukan. Karena itu sesuai dengan aturannya Tuhan. Dan ketika mereka melihatnya, wah, mereka bahagia, mereka memuji nama Allah. Nah, teman-teman, senang sekali ya melihat bangsa Israel memuliakan nama Tuhan. Tapi ini teman-teman,
suatu kali ini anak-anak Imam Harun, yaitu mereka juga profesinya sebagai imam, Nadab dan Abihu. Siapa nama mereka? Nadab dan Abihu. Mereka mempersembahkan persembahan yang tidak dikenal oleh Allah. Jadi di dalam Imamat 10 ayat 1 sampai yang kedua, teman-teman bisa baca. Mereka itu datang ke mezbah mempersembahkan persembahan yang tidak dikenal oleh Allah. Dan apa yang terjadi? Allah sangat marah dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga yang tadinya kalau kita baca di pasal 9 ya, ketika Tuhan di ayat yang ke 24, di situ ayat Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Nah, kali ini bukan menghanguskan korban bakaran dan lemak, tetapi menghanguskan Nadab dan Abihu. Mereka dihukum mati oleh Allah seperti yang tadi difirmankan di pembacaan sebelumnya. Wah, sedih sekali teman-teman. Nah, Nadab dan Abihu ini adalah imam pertama yang tidak menghormati Allah. Dan selanjutnya masih banyak lagi setelah mereka. Bahkan imam-imam yang saleh sekalipun mereka gagal berkali-kali, teman-teman. Sedih ya teman-teman. Tapi kita harus ini belajar, kita lihat bahwa harusnya para imam itu harus dengar instruksi Tuhan. Harus dengar arahan dari Allah sesuai dengan yang difirmankan Allah, supaya mereka tidak terjadi seperti Nadab dan Abihu. Dan pendamaian adalah solusi yang tepat yang dari imam kepada umat Tuhan yang ingin berelasi dengan Allah. Jadi kalau mereka ingin didamaikan dengan Allah, berdamai dengan Allah, satu-satunya cara yaitu upacara yang sudah dirancang oleh Allah. Gak ada cara lain kalau dalam perjanjian lama. Nah, ribuan tahun kemudian Yesus datang. Dia adalah seorang imam yang terakhir dan satu-satunya yang dapat menaati Allah dengan sempurna dan membuat pendamaian terakhir dan lengkap bagi dosa-dosa kita. Nah, kalau dalam perjanjian lama mereka harus melalui para imam. Dan pendamaian itu dilakukan dan mereka harus dengar sesuai dengan upacara yang sudah dirancang oleh Allah. Kalau sekarang kita, Yesus telah menggantikan itu semua. Dia menebus kita, dosa-dosa kita yang kita lakukan saat ini, kemarin, bahkan hari esok dan selanjutnya. Itu sudah ditanggung oleh Allah, yaitu melalui Yesus Kristus. Dia tanggung di atas kayu salib dan dia menang mengalahkan maut. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke sorga. Yesus telah mengalahkan maut. Dia telah menebus salah dan dosa kita. Karena itu kita bahagia, senang saat ini. Karena Yesus telah menebus salah dan dosa kita. Untuk satu kali dan untuk selama-lamanya. Wah, senang sekali ya teman-teman. Nah, terus bagaimana kita bisa datang ke hadirat Allah? Datang kepada Yesus supaya lebih kenal Tuhan. Itu dengan percaya kepada Yesus saja. Nah teman-teman, sampai saini firman Tuhan kita hari ini, ingat bahwa kita harus gunakan diri kita, telinga kita untuk dengar firman-Nya, tangan dan kaki kita untuk melakukan perintah Tuhan. Dan pastinya kita butuh pertolongan Tuhan supaya kita bisa melakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saat ini mari kita menghafal ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-7.
Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 mengatakan, kita baca dulu ya, nanti setelah itu kita hafal. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya, sehingga ia bersalah. Sekali lagi, imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya, sehingga ia bersalah. Itu ayat hafalannya, teman-teman bisa hafal dan jangan lupa share kepada Lause masing-masing. Dan aktivitas kita, perhatikan gambar ini. Ini ada banyak huruf. Nah, dari huruf-huruf ini kita akan temukan ayat hafalan kita. Jadi kata-katanya ada imam harus mengadakan. Kita cari nih aktivitasnya di sini ya. Dibuat di rumah, kita cari pelan-pelan, pasti dapat deh. Dan Lause sudah kasih bantuan, ada 3 kata yang sudah Lause tandain merah. Nah, itu bisa kita tidak usah cari lagi. Jadi yang nggak ada di situ, yang nggak Lause tandain, kita cari, temukan kata-kata ayat hafalan Imamat pasal 6 ayat yang ke-7 di balik huruf-huruf yang banyak ini. Nah, selamat mengerjakan teman-teman. Dan Lause mengucapkan juga terima kasih buat teman-teman semua yang tetap semangat mengerjakan aktivitas dan menghafal ayat. Kalian hebat. Buat teman-teman yang lain tetap semangat ya untuk mengerjakan aktivitas dan menghafal ayat. Dan Lause juga mengucapkan happy birthday buat kalian semua yang sepanjang minggu ini berhari ulang tahun. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan biarlah kalian juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan tetap setia dalam kebaktian anak ya, meskipun kita belum secara langsung bertatap muka. Nah, teman-teman, saat ini sebelum kita mengakhiri kebaktian anak kita, dan sebentar nanti kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan teman-teman bisa berikan lewat scan QR code atau juga transfer ke rekening BCA Gereja Kristus Yesus, atau juga nanti kumpulkan di dalam amplop. Dan nanti teman-teman bisa kumpul terus nanti bawa ke gereja. Oke? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Engkau adalah Allah kami yang sangat baik. Engkau Bapa yang baik dan bahkan mengutus anak-Mu yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia sehingga menebus salah dan dosa kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Dan terima kasih juga buat karya-Mu di atas kayu salib yang menebus salah kami. Tuhan Yesus, tadi kami juga sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang akan kami berikan, sehingga persembahan itu bisa dapat digunakan di dalam pelayanan-Mu, di gereja-Mu, di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, sertai juga kedua orang tua kami yang senantiasa menjaga dan merawat kami. Dan Engkau memberkati pekerjaan mereka, aktivitas mereka. Ya Tuhan, kami berdoa buat teman-teman semua yang di sepanjang minggu ini berhari ulang tahun. Tuhan Yesus yang sertai mereka, telah memberikan mereka usia, bertambah usia yang baru. Tuhan yang telah memberkati mereka. Biarlah kiranya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan tetap setia dalam kebaktian anak. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebaktian kita selesai, sampai ketemu lagi di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kids for Jesus.
love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises.